Ibu semua ya. Baiklah Anda semua, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, kalau belajar sama Ibu harus bersih ya ruangan kelasnya. Iya, Bu. Bagi Anda yang tempat duduknya nggak rapi, tolong dirapikan ya. Tolong disatu-satuin nak. Nah, udah rapi ya. Bisa. Ah, ya. Lara, Bu. Tidak buat banyak tuh. Ya, sudah bersih kan Anda? Baiklah Anda semua. Sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Bagi anak-anak dan namanya yang tersebut nanti, kalau Ibu panggil bilang hadir ya. Ya. Hadir Bu. Belum lagi Nak Lisa. Is Faiza. Hadir, Bu. Lara Febriani. Hadir, Bu. Fitria Suci Wulandari. Hadir, Bu. Gina Yuliani. Hadir, Bu. Kalisa Dean Airiza. Hadir, Bu. Siti Nurhaliza. Izin, Bu. Kemana Siti Nurhaliza? Sholat. Berarti itu ya. Anita Solia. Izin, Bu. Ya, berarti adik semua ya Nak ya. Baiklah Anda semua. Ya, baiklah sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah kepada ketua kelas, dipersilahkan memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, mudah-mudahan dengan berakhirnya doa kita tadi, maka lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Baiklah Anda semua, apakah Anda ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ingat, Bu. Apa Anda? Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Iya betul sekali. Minggu lalu Ibu telah menjelaskan yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Jadi sekarang Ibu menjelaskan yaitu tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah. Jadi anak-anak semua, sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran pada pagi hari ini, maka Ibu terlebih dahulu menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah Nanda, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah kita mempelajari masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah, Ibu harapkan kepada anak-anak semua dapat memahami apa saja faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah, dan anak-anak semua dapat memahami faktor pemicu pemberontakan Bani Umayyah, dan anak-anak juga dapat memahami kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah. Dan Ibu harapkan kepada anak-anak semua setelah kita mempelajari masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah, anak-anak dapat menjelaskan apa ibrah yang dapat kita ambil dari runtuhnya Bani Umayyah. Jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah 1. Jadi anak-anak semua, masa kejayaan dinasti Umayyah berakhir pada masa pemerintahan Hisham ibnu Abdul Malik. Jadi anak-anak semua, Hisham ibnu Abdul Malik ini dipandang sebagai negarawan ketiga setelah Muawiyah dan Abdul Malik. Jadi anak-anak semua, setelah kematian Hisham ibnu Abdul Malik pada tahun 743 Masehi, maka disitulah fase kemunduran Bani Umayyah. Jadi setelah beliau meninggal, maka digantikan oleh Marwan, yang bagaimana beliau adalah pemimpin terakhir di Bani Umayyah yang terbukti tidak cakap dalam memimpin dan tidak memiliki moral dan akhlak yang baik. Jadi itulah penyebab runtuhnya Bani Umayyah, karena mempunyai pemimpin yang tidak baik. Ya, baiklah anak semua, selanjutnya Ibu akan menjelaskan yaitu tentang poin pertama, yaitu faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah. Jadi anak semua, faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah ini yaitu yang pertama, rusaknya moral para khalifah dinasti Umayyah. Jadi rusaknya
para khalifah dinasti Umayyah, setelah kematian Hisham ibnu Abdul Malik, maka praktik-praktik di lingkungan istana kian parah. Yang bagaimana para khalifah gemar berfoya-foya dengan kemewahan. Selanjutnya terjadinya perilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan dan minuman. Nah, ya betul sekali. Dan ada satu lagi yaitu mempermainkan wanita. Selanjutnya iya, jahat setelah kematian Hisham ibnu Abdul Malik. Iya, itu penyebab runtuhnya ya. Selanjutnya yaitu masuk kita kepada kekacauan suksesi kepemimpinan. Jadi Anda semua, kekacauan suksesi kepemimpinan ini yaitu yang bagaimana tidak adanya aturan yang pasti dan tegas tentang peralihan kekuasaan secara turun-temurun, yang bagaimana menyebabkan kekuasaan suksesi kepemimpinan ini menjadi kacau. Selanjutnya yaitu melemahnya kekuatan militer Suriah, yang bagaimana setelah kematian Hisham ibnu Abdul Malik maka menyebabkan melemahnya kekuatan militer Suriah, yang bagaimana keletihan pemerintah dari kalangan Suriah. Iya, pintar sekali. Selanjutnya yaitu perpecahan di masyarakat. Jadi Anda semua, setelah kematian Hisham ibnu Abdul Malik, maka terjadilah perpecahan di masyarakat, yang bagaimana disebabkan oleh yang pertama, kehidupan orang Arab yang selalu menekankan pada individualisme. Selanjutnya yaitu pertikaian kembali nampak pada kemunduran Bani Umayyah, dan ikatan persaudaraan yang semulanya berdasarkan Islam sekarang sudah menjadi berdasarkan iman. Jadi maka itulah yang menyebabkan perpecahan di masyarakat. Selanjutnya yaitu kemunculan kelompok pemberontakan. Jadi setelah kematian Hisham ibnu Abdul Malik ini, maka muncullah kelompok-kelompok pemberontakan di kalangan pemerintah yang disebabkan oleh perpecahan antar suku. Selanjutnya yaitu revolusi Abbasiyah dan keruntuhan dinasti Umayyah, disebabkan karena sudah adanya tanda-tanda keruntuhan dinasti Umayyah, maka timbullah revolusi Abbasiyah ini. Dari sampai sini apakah Anda semua paham dari penjelasan Ibu? Sudah. Atau ada yang mau ditanyakan? Paham ya Anda ya? Ya, baiklah, kalau Anda paham Ibu lanjut ya. Selanjutnya kita masuk kepada poin 2, yaitu tentang faktor-faktor pemicu pemberontakan Bani Umayyah. Jadi faktor-faktor pemicu pemberontakan Bani Umayyah ini ada 3, yaitu yang pertama terjadinya pemberontakan Husain bin Ali. Selanjutnya yaitu terjadinya pemberontakan Mukhtar. Yang ketiga yaitu pemberontakan Abdul bin Zubair. Jadi Anda semua, setelah kematian Husain bin Ali ini, maka banyaknya terjadi pemberontakan di kalangan Bani Umayyah. Ya, pintar sekali. Selanjutnya Ibu akan masuk kepada poin 3. Mengerti Anda semua? Paham, Bu. Paham? Ya, baiklah. Ibu masuk kepada poin 3 ya, yaitu kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah. Jadi Anda semua, Bani Umayyah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang bagaimana kelebihannya tersebut yaitu kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu kemajuan Islam meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, pengetahuan, dan seni kebudayaan. Selanjutnya yaitu bertambahnya pemeluk agama yang cepat pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu sikap berani dari khalifah seperti Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, Walid dan Abdul Malik. Jadi itulah kelebihan dari Bani Umayyah. Selanjutnya kita masuk kepada kelemahan dari Bani Umayyah. Jadi Anda semua, kelemahan dari Bani Umayyah ini yaitu pertama, figur pewaris khalifahnya lemah, tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifahan. Selanjutnya yaitu banyaknya wilayah baru yang ditaklukkan tetapi tidak dibina secara intensif. Astagfirullahaladzim.
Jadi sampai di sini apakah Anda semua paham? Atau ada yang perlu ditanyakan? Ada, Bu. Berarti Anda semua pahamnya? Kalau nggak ada ya, diam semua ya. Iya, Nanda. Anda lagi kenapa kita dari tadi? Pertanyaan. Ibu, perhatikan dari tadi Anda tidak serius dalam pembelajaran. Lagi kasmaran. Jadi kesemangat. Nanti kesemangat. Kalau kita sedang belajar itu, tolong perhatikan Ibu ya. Nanti Ibu tanya dan lagi nggak dapat menjawab hukum ya. Boleh? Iya. Sudah saya kayak ya, Bu. Ya, lihat salat Anda semua bisa fokus mendengarkan pembelajaran dari Ibu? Bisa. Baiklah Anda semua, selanjutnya kita masuk kepada apa ibrah yang dapat kita ambil dari masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah satu. Apakah Anda semua tahu apa ibrah yang dapat kita ambil dari runtuhnya Bani Umayyah ini? Ya, baiklah Anda semua. Jadi ibrah yang dapat kita ambil dari runtuhnya Bani Umayyah ini yaitu kita tidak boleh melakukan pertentangan yang bagaimana dari pertentangan itu menyebabkan perpecahan di antara kita. Baik Anda? Ya, selanjutnya yaitu kita harus menghindari perselisihan antar kelompok yang bagaimana dari perselisihan tersebut juga bisa dapat menyebabkan konflik dan perpecahan dari kalangan masyarakat kan? Ya. Baiklah Anda semua, apakah Anda paham dari penjelasan Ibu? Nah, Bu, ada yang bertanya boleh, Bu? Ada. Ibu juga ada pertanyaan buat Anda ya, bentar ya. Ya. Baiklah Anda semua. Di sini Ibu ada tugas buat Anda. Jadi Ibu bagi Anda semua menjadi 2 kelompok ya. Ulan, Gina, Lara kelompok 1 dan Mita Zulia, Kalisa dan Dis kelompok 2 ya. Tolong membuat lingkaran anak. Nah, ayo Nak. Ya. Aku mau permisi Bu. Jangan kemana Ulan? Oh, jemput sesuatu tuh. Ya, jangan lama-lama ya Nak ya. Hati-hati Nak. Ya. Nah, jadi sini Anda semua, Ibu ada dua pertanyaan kepada Ananda, yaitu kelompok 1 membahas tentang tolong Ananda semua jelaskan faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 itu Anda semua dapat menjelaskan apa ibrah yang dapat Anda ambil dari masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah ya. Nah, ini Anda. Ya, Ibu beri Anda waktu 5 menit ya Anda untuk diskusi. Ya diskusi Nak. Lara, Iya, Bu. Diskusi, Bu. Ya. Anda jangan meribut Anda. Kalau Anda sudah siap, jelaskan ke depan. Udah siap? Udah main ini ribut terganggu Udah siap. Kelompok 2 udah siap, jelaskanlah ke depan kalau udah siap Nak. Kelompok 2 jelaskanlah, udah siap? Udah Bu. Ya, kelompok 2. Ibrahnya tadi ya. Ibrah apa, Bu? Pelajaran yang dapat kita ambil dari Bapak tanya ke kelemahan. Ibu. Iya, jadi ibrah itu Ananda, pelajaran yang dapat kita ambil dari masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah 1. Ananda, Lara mengerti? Oh, mengerti Iya, sekali, mengerti. Bu. Ya, lanjutkan diskusinya. Iya, Bu. Ya, kepada kelompok 2 dipersilakan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Itu ibrah dari runtuhnya dinasti Umayyah. Yang pertama, kita tidak boleh melakukan pertentangan dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, harus menghindari perselisihan antar kelompok. Yang ketiga, tidak boleh melakukan diskriminasi yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Sudah, Bu. Ya, sudah nak dikumpulkan anak ya. Ya, baiklah, selanjutnya beri aplaus kepada kelompok 2. Ya, kelompok 1 dipersilakan ke depan menampilkan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Yang mana rusaknya moral para khalifah, kekacauan suksesi kepemimpinan, melemahnya kekuatan militer Suriah, perpecahan masyarakat, munculnya kelompok pemberontakan, revolusi Abbasiyah dan keruntuhan dinasti Umayyah.
Ya, baiklah, pintar sekali. Bagus-bagus jawaban Anda semua ya. Bella, untuk kita semua. Ya, ya, Bu. Bella, Anda semua. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah Anda semua dapat memahami pembelajaran pada pagi hari ini? Iya, Bu. Paham, Bu. Paham. Ya, baiklah, kalau Anda semua paham, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yaitu tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah 1. Jadi Anda semua, Ibu harapkan kepada Anda semua, kita tidak boleh melakukan pertentangan yang bagaimana dari pertentangan tersebut maka terjadilah konflik yang dapat merusak dan perpecahan yang terjadi di antara kita kan. Nah, ya selanjutnya Ibu harapkan kepada Anda semua harus menghindari perselisihan antar kelompok yang bagaimana dapat juga menyebabkan perpecahan di antara kita sesama ya. Baik Anda semua, apakah Anda semua paham? Insyaallah. Ya, kalau Anda semua paham, yang kelompok yang ini tadi Ibu periksa dulu ya. Besok Ibu Kasih tahu. ya minggu besok Ibu kasih tahu siapa nilainya berapa ya Anda ya. Jadi Anda sudah paham penjelasan pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Baik, kalau Anda sudah paham, Ibu harapkan Anda semua dapat mengulang lagi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu besok Ibu tanya ya Nanda. Iya, Bu. Baiklah Anda semua. Karena jam pembelajaran Ibu juga habis pada pagi hari ini, silakan berdoa Anda semua untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai dan juga kita berdoa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajaran pada pagi hari ini kita dapat mengambil hikmahnya ya Nanda, dan kita mendapat juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam